Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Otakku Airdrop. Oke, pada malam hari ini gue akan membahas ataupun membawakan materi dengan seputar airdrop. Cuma mungkin kita akan lebih memperkenalkannya dulu, apa itu airdrop, terus bagaimana cara mendapatkannya, apa aja sistem yang ada di airdrop, bagaimana bisa dibilang kita bisa mendapatkan airdrop itu secara gratis. Dan ada juga istilahnya tentang pembahasan wallet ataupun address yang akan digunakan untuk bermain airdrop. Cuma sebelum itu support terus channel Otakku Airdrop dengan cara mensubscribe-nya dan mengaktifkan notifikasinya. Jadi apabila ada informasi terbaru dari channel Otakku Airdrop, kalian nggak akan ketinggalan informasi tersebut. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Sebelumnya itu mungkin kalau yang memang belum mengerti, masih bingung apa sih airdrop. Airdrop itu ya kalau dalam bahasa itu artinya tetesan udara ya. Misalnya kayak supply, kalau misalnya kita main game seperti PUBG lah ya gitu ya, ada supply, nah itu namanya airdrop. Jadi misalnya supply-nya pun dibagikan secara gratis seperti itu. Intinya ya, airdrop itu adalah sebuah cikal bakalnya cryptocurrency ataupun token baru yang nantinya itu akan list di beberapa market ataupun mungkin hanya satu atau dua market lah ya, yang nantinya itu bisa kalian trading misalnya gitu, kalian bisa jual untuk misalnya menghasilkan rupiah misalnya, seperti itu. Tergantung bagaimana si token tersebut nantinya itu akan list ataupun tersedia di market mana. Nah, untuk mendapatkannya itu bisa dibilang memang ada beberapa cara. Ada yang disebut juga airdrop market. Airdrop market ini lebih seringnya itu adalah di sebuah market exchange yang memang entah market itu baru ataupun market itu lama, yang memang sedang mengadakan sebuah event untuk memberikan airdrop secara gratis. Ada juga yang melalui lebih banyak itu melalui bot Telegram. Biasanya untuk masalah bot Telegram ini, biasanya si pihak development atau timnya itu menyediakan tugas-tugas atau memberikan sebuah tugas-tugas yang memang kita harus selesaikan untuk mendapatkan token tersebut. Setelah kita sudah mendapatkan token tersebut, kita tinggal menunggu waktu distribusinya, pembagiannya. Ada yang lama, ada yang cepat, bahkan ada yang mungkin 1 sampai 6 bulanan lah ya untuk masalah pembagiannya. Biasanya kalau misalnya memang airdrop itu bukan fake project ataupun scam project, ya biasanya memang di roadmapnya ataupun di white paper, blue papernya ataupun istilahnya di websitenya mereka benar-benar menjelaskan, dan bahkan CEO-nya tuh bahkan akan ikut andil di beberapa acara seperti ya mungkin seminar lah ya, seminar cryptocurrency biasanya di belahan dunia mana sedang mengadakan itu. CEO-nya akan datang, misalnya visit atau timnya akan datang sambil mempromosikan dan memperkenalkan project mereka. Biasanya kalau misalnya memang projectnya bagus, airdropnya itu ya seperti itu rata-rata. Kalau untuk sekarang, karena gue itu bermain kripto lagi itu baru dimulai 2019 akhir, dan berbeda jauh dengan seperti dulu. Kalau dulu itu punya atau tidak punyanya referral itu akan bisa dibilang hampir 90% itu akan landing tokennya, ataupun istilahnya ya walaupun nanti akan butuh waktu lama lagi untuk menunggu si token tersebut list di sebuah market, istilahnya seperti itu. Kalau sekarang itu terlalu banyak terlalu banyak sistem ataupun fitur baru, seperti ada yang disebut dengan self drop, ada juga yang bisa dibilang kita harus memberikan sedikit fee atau membayarkan sebuah fee untuk melakukan penarikan ketika memang sudah waktunya distribusi. Nanti ada notifikasi misalnya di sebuah bot telegramnya itu bahwa sudah bisa di withdraw token yang kita punya di botnya itu, tapi kita harus mengirimkan sekian sekian perak ataupun bahkan ada yang cukup lumayan besar juga untuk melakukan penarikan tersebut. Cuma kalau itu ya masih 50-50 lah, antara landing atau tidaknya, karena biasanya di grup officialnya itu nanti akan diberlakukan sistem mute, jadi kita nggak bisa ngechat, kita nggak bisa nanya dan segala macamnya. Dan ketika kita untuk personal message pun PM, si pihak adminnya pun kadang ya bahkan slow respon, bahkan mungkin nggak akan dibalas seperti itu ya. Cuma ya yang namanya airdrop itu ya selagi gratisan ya. Kalau misalnya self drop itu memang tidak wajib ya, kalian mau mengikuti silahkan, karena kalau sistem self drop itu kita membeli ya bisa dibilang kita mengeluarkan modal di awal membeli token tersebut, cuma kita belum tahu token ini nanti kedepannya akan seperti apa, seperti itu kalau sistem self drop. Nah, untuk airdrop juga ada yang istilahnya cara mendapatkannya melalui dengan tugas-tugas seperti itu. Ada juga dengan yang namanya juga mendapatkannya dengan sistem istilahnya dengan bounty itu biasanya ya macam-macam sih, bounty juga ya, airdrop bounty segala macam. Ada yang dengan sistem kita harus membuat video, istilahnya kontes video. Ketika memang subscriber kita banyak, terus kita memiliki view dan like-nya banyak, kita bisa
mengikuti airdrop tersebut. Misalnya kita mempromosikan, misalnya gitu, mempromosikan project mereka di channel kita, dan kita akan mendapat, apabila memang kita menang, kita akan mendapatkan token dengan sesuai yang di ketentuannya tersebut. Ada juga yang dengan menuliskan artikel, cuma rata-rata kalau artikel itu memang agak susah, karena biasanya kalau menuliskan artikel itu bounty seperti itu memang ya kadang menyediakan option, misalnya kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, ataupun bahkan bahasa apa lagi yang sering digunakan. Biasanya sih Inggris, Indonesia, ya cuma tergantung dari pihak ketentuan dari developmentnya juga sih. Kadang ada yang bahasa apa ya, waktu itu gue pernah temuin ya, untuk bahasa Cina, Jepang misalnya gitu, kita membuat sebuah apa ya, artikel. Apakah kalau artikel kita bagus ya kita bisa menang. Biasanya itu rata-rata kalau yang bounty seperti itu ya kontes sistemnya. Ada juga yang referral kontes, semakin banyak kita mengundang teman, semakin banyak juga kita akan mendapatkan si token tersebut. Ada juga referral contestnya itu berbentuk ranking, dalam artian ketika kita ingin mendapatkan token tersebut kita harus istilahnya berpartisipasinya itu ya bisa dibilang sesuai dengan rank. Misalnya maksimal misalnya untuk mendapatkan token tersebut kita harus berada di posisi di peringkat 500 misalnya kayak gitu. Ketika misalnya kita lewat dari 500 ya kita udah zong, misalnya kita nggak akan dapat token tersebut misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ternyata mentok misalnya kita di 500 sampai event itu selesai, ya kita akan mendapatkan token sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak airdrop tersebut. Kalau untuk airdrop market sendiri pun biasanya rata-rata ya ada juga yang event mengundang teman, ada juga yang istilahnya kita harus apa ya, bukan mengundang teman aja sih, nah ada juga ya bisa dibilang kalau airdrop itu gimana ya, dengan yang sistem trading. Ada juga misalnya si pihak development itu mengadakan di sebuah market besar, market exchange besar. Nah dia tidak memberikan tasknya seperti di misalnya di airdrop yang di bot Telegram misalnya gitu, menyelesaikan harus memfollow dan segala macamnya, tapi melakukan dengan trading misalnya gitu. Misalnya dengan bisa dibilang ya itu kontes juga, misalnya kita mencapai dengan sesuai dengan trading yang dibuka. Misalnya kita harus melakukan trading sebanyak $5.000 dan kita akan mendapatkan token sekian seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Kalau airdrop market itu rata-rata biasanya verifikasi KYC, setelah itu referral kita pun harus melakukan verifikasi KYC dan kita akan mendapatkan token gratis misalnya seperti itu. Ada yang misalnya, ada juga yang misalnya kita harus membuat akun baru terus. Ada market yang seperti itu untuk mengikuti airdrop tersebut. Jadi sebenarnya kalau untuk airdrop itu penting, terutama kalau untuk yang market airdrop market ya, itu penting banget yang namanya kita harus memiliki referral. Karena kalau kita ingin mengikuti event tersebut dan nggak memiliki referral, bisa dibilang ya kemungkinan kita untuk mendapatkan si token tersebut pun ya sangat kecil. Nah oke, untuk penjelasan airdrop mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya kita bahas tentang penyimpanan wallet yang digunakan untuk misalnya bermain airdrop ya. Karena airdrop itu memiliki platformnya masing-masing, cuma lebih banyak itu menggunakan platform Ethereum atau dikenalnya itu dengan Ethereum ERC20. Nah seperti itu. Ada juga yang dengan Waves misalnya gitu, ada juga dengan Tron, ada juga dengan EOS, ada juga dengan Stellar Luminous ataupun XLM. Kalau nggak salah ada Neo itu juga punya sendiri kalau nggak salah biasa platformnya. Terus apalagi ya yang banyaknya itu sih ERC20 rata-rata untuk bermainnya itu. Nah wallet yang digunakan itu addressnya itu, ketika kita bermain di bot Telegram terutama ya, ketika kita dimintakan address, yang digunakannya itu bukanlah yang di market exchange, contohnya misalnya Indodax misalnya gitu, wallet address Ethereumnya bukan itu, tapi kita harus memiliki wallet tersendiri lagi untuk bermain airdrop ya. Contohnya itu mungkin yang gua gunakan adalah ini, Token. Mungkin yang paling banyak digunakan adalah Token ya, misalnya kayak gitu. Ada juga yang disebut dengan Trust Wallet, cuma di handphone gue nggak support untuk Trust Walletnya. Ada juga MetaMask, terus ada juga Coinomi. Sebenarnya banyak lagi lah. Seperti ini juga sebenarnya masih bisa dikategorikan. Marco Pay dan Ball Wallet ini bisa dikategorikan adalah wallet untuk bermain airdrop juga.
misalnya seperti itu. Kalau untuk dari iOS sendiri gue lebih menggunakannya Wombat. Untuk Tron itu gue lebih menggunakan Tron Link Pro, dan untuk Webs itu gue menggunakan Webs Exchange. Kalau untuk Stellar Lumens itu adalah yang namanya Lobster dan Stellar Port and Stellar Exchange. Cuma gue lebih menggunakannya itu Interstellar, cuma karena memang aplikasinya sedikit berat, itu kemarin sempat gue uninstall. Dan bagi kalian yang ingin mencoba mendownloadnya, kalian bisa mendownloadnya di Play Store, ataupun bagi kalian yang memang ya mau simpelnya, nanti akan gue taruh di deskripsi untuk link downloadnya. Seperti itu ya untuk masalah airdrop, paling kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk airdrop itu yang pertama itu adalah kalian harus menyimpan yang namanya passphrase, terus ada yang namanya private key, istilahnya seperti itu. Karena kenapa? Itu bisa dibilang adalah password keamanan lanjutan. Ketika memang kalian lupa password ataupun kalian ingin merecover, membackup wallet kalian, ya kalian tinggal menggunakan passphrase tersebut. Nah, jadi kalau passphrase itu gue nggak bisa tunjukin, karena kalau passphrase itu adalah kunci aset juga, password aset juga. Jadi ya kita harus menyimpannya dan membackupnya, mencatatnya kalau perlu, istilahnya kayak gitu. Paling cuma segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.